Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tersambung dengan guru kita Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik malam ini, insya Allah juga seterusnya. Mudah-mudahan semua pemirsa dan seluruh hadirin yang menyimak acara ini insya Allah semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa kembali Ustadz ya dalam agenda Fokus. Ustadz Fahmi Salim, sebelum menyampaikan nanti terkait subtema yang sudah kita siapkan, saya ingin memohon izin dulu Ustadz untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Jadi insya Allah pada malam hari ini udah sering. Siap. Karena malam hari ini ada 137 sahabat Fokus yang hadir Ustaz. Dan ada juga yang kemudian baru ya, sehingga kita merasa perlu untuk memperkenalkan beliau ini meskipun sudah terkenal. Mohon izin Ustaz. Jadi subtema yang akan beliau bawakan adalah berbagai aliran tafsir Al-Qur'an yang menyimpang dan respon ulama. Jadi beliau merupakan master tafsir dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau juga merupakan founder Al-Fahmu Institute. Pendidikan beliau S1-nya di Universitas Al-Azhar jurusan tafsir. Kemudian juga dilanjutkan ke S2-nya di universitas dan jurusan yang sama. Aktivitas beliau merupakan dosen Fakultas Dirosah Islamiyah UIN Jakarta. Kemudian juga beliau sebagai wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Kemudian juga beliau merupakan wakil ketua bidang dakwah MUI Pusat. Kemudian beliau juga merupakan penulis buku-buku kajian tafsir, di antaranya Tafsir Sesat, 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Karena sudah terbiasa Ustadz Fahmi bersama kita, insya Allah nanti beliau akan menyampaikan terkait tentang subtema yang sudah disediakan. Mungkin akan banyak sekali ya tafsir-tafsir sesat yang akan beliau kupas pada malam hari ini sebagaimana buku yang sudah beliau tulis. Baik Ustadz, ada 40 menit ke depan. Kami persilahkan Ustadz untuk memaparkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat Fokus yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita Dr. Atabik Lutfi LCMA yang tadi sudah memberikan materinya yang luar biasa, mencerahkan dan menunjukkan beliau itu betul seorang dosen. Ya, kalau saya ini dosen-dosenan. Ya. Tadi menyebut saya dosen di Fakultas Dirosah Islamiyah itu hanya sebatas kemarin itu tidak tetap ya. Sudah lama saya tidak di UIN. Saya lebih suka mengabdi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sekarang saya dosen tetapnya di UHAMKA Jakarta. Atas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, waktu yang diberikan kepada saya malam hari ini 40 menit, sementara slide-nya 48 halaman. Berarti Allah. Satu slide ini berapa? 1 menit. Satu slide 1 detik ya. 1 detik. Minus judul ya. Kalau judul tidak perlu dijelaskan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan ya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat tafsir Quran, sahabat Fokus ya, Forum Quran Sadaqah, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang menyimak insyaallah melalui YouTube. Insya Allah juga akan saya tayangkan di YouTube saya.
Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian serial bagaimana kita menjaga kemurnian Al-Qur'an dari sisi aspek pemahamannya. Kalau kemurnian Al-Qur'an redaksinya ya, yang suka ngutak-ngatik itu ya cuma orientalis, ya mereka punya alat kritik sejarahnya, ya kritik teksnya, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kritik orientalis terhadap kemurnian Al-Quran, ya kritik teks dan sejarahnya itu kemudian diadopsi oleh ya orang-orang Islam sendiri setelah masa orientalisme ini telah mengalami apa namanya ya penyurutan, ya sudah mengalami kebangkrutan, ya sudah mengalami, kalau bahasa ekonominya itu likuidasi. Tetapi sebenarnya saya tidak melihatnya itu kebangkrutan, hanya alih teknologi. Kalau saya bahasakan alih teknologinya dari barat ke timur. Jadi itu produk-produk ya yang dihasilkan oleh kaum orientalis ini, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lalu kemudian ibarat sampah, ibarat limbah itu lalu dipungut oleh orang-orang muslim ya yang menjadi muridnya orientalis. Lalu disebarluaskan pemahaman ya, pemahaman liberal dalam penafsiran Al-Qur'an. Nah, bagaimana itu bisa seperti itu? Nah, ini kajian kami pada malam hari ini insyaallah ya. Pertama yang ingin saya sampaikan kilas balik sebentar, tadi sudah disampaikan oleh beliau ya berkaitan apa namanya dengan kajian bagaimana Al-Qur'an ini maknanya terjaga dengan pembakuan ilmu tafsir. Kita bertolak dari firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 7. Ya, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini menarik. Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Alkitab ini ada jenis ayat-ayatnya itu yang muhkamat, yang paten, yang sudah kokoh, muhkam, ya tidak bisa diotak-atik pemahamannya. Hunna ummul kitab, itulah induk daripada kitab ini. Wa ukharu mutasyabihat. Sementara ada sebagian ayat yang lain itu bersifat mutasyabihat. Ya. Sebenarnya mutasyabihat ini tidak selalu berkonotasi tidak kokoh, seperti halnya muhkam. Mutasyabihat itu juga dalam arti yang lain bisa maknanya adalah maknanya itu mirip. Ada kemiripan-kemiripan, ada makna mustarak atau ambiguitas, ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang mutasyabihat inilah yang menjadi pintu masuk. Nah, di sini disebutkan fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ya, orang-orang yang memang di dalam hatinya itu ada kecenderungan menyimpang. Nah, kita bicara tentang aliran menyimpang dalam tafsir. Nah, itu zaigh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa supaya kita tidak ya mengalami apa? Zaigh. Tidak mengalami apa? Penyimpangan. Ya. Subhanallah. Itu sampai ada doanya dalam Al-Qur'an, ya. Ya Allah, jangan engkau simpangkan, engkau selewengkan hati kami. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Nah, maka itu orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk menyimpang, ya. Itu suka apa? Yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka suka mengikuti apa yang bersifat mutasyabihat dari Alkitab itu, ya. Sebenarnya kalau mengikuti mutasyabihat tujuannya baik, tapi dia punya tujuan yang lain, ibtigha al fitnah, untuk mencari fitnah.